Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renardi Ariza dan teman-teman saya Muhammad Bimo Alif Saputra, Ananta Vigo Darmawan, dan juga Tori Kuda Purnama. Kami akan menjelaskan tentang pemberdayaan komunitas atau pemberdayaan masyarakat. Ya, silahkan ditonton. Pengertian pemberdayaan. Yang pertama, menurut Talcott Person, pengertian pemberdayaan yaitu proses di mana orang jadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang berpengaruh dalam hidupnya. Yang kedua, menurut Triwinarni, yaitu pemberdayaan meliputi 3 hal, yakni pengembangan, memperkuat potensi, dan memperkuat kemandirian. Yang ketiga, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bertindak berupa akal, ikhtiar, atau upaya. Sedangkan komunitas adalah sekelompok masyarakat yang saling mengikat karena punya identitas yang sama. Pemberdayaan komunitas memiliki prinsip. Menurut Mardikanto, pemberdayaan komunitas memiliki prinsip yang pertama mengerjakan, yaitu kegiatan pemberdayaan harus selalu melibatkan masyarakat untuk mengerjakan sesuatu. Yang kedua ada akibat, yaitu kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh baik. Yang ketiga ada asosiasi, yaitu kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya. Selain memiliki prinsip-prinsipnya, pemberdayaan komunitas juga memiliki tahap-tahap. Ada penyadaran atau awakening, yaitu tahap menyadarkan masyarakat akan kemampuan yang dimiliki, serta rencana dan harapan akan kondisi yang lebih baik. Yang kedua ada pemahaman atau understanding, yaitu pemberian paham dan persepsi baru tentang siapa mereka, apa aspirasi mereka, dan keadaan umum lainnya. Yang ketiga, memanfaatkan atau harnessing, yaitu memutuskan untuk menggunakannya bagi kepentingan komunitasnya. Yang terakhir, menggunakan keterampilan atau using, yaitu menggunakan kemampuan pemberdayaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pemberdayaan komunitas. Tujuan pemberdayaan komunitas ialah untuk menjadikan masyarakat semakin cinta dengan lingkungannya, taat hukum, mengerti akan hak dan kewajiban, dan juga mensejahterakan secara mandiri masyarakatnya. Tujuan pemberdayaan komunitas pada dasarnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih maju, selain itu untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, sekarang kita masuk di pengertian pemberdayaan masyarakat. Apa sih itu pemberdayaan masyarakat? Pemberdayaan masyarakat adalah upaya fasilitas yang bersifat non-instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan, dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas sektoral maupun LSM dan tokoh masyarakat. Selanjutnya, saya akan memberikan pengertian pemberdayaan masyarakat menurut para ahli. Menurut Robinson, pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial, suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreativitas, dan kebebasan bertindak. Selanjutnya, ada Paine pada tahun 1997. Menurut dia, pemberdayaan masyarakat itu kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri pemberdayaan masyarakat. Apa saja ciri-ciri pemberdayaan masyarakat? Yang pertama ada community leader. Community leader ada sebuah kelompok untuk para pemimpin. Contohnya camat, kepala adat, lurah, ustadz, dan lain-lainnya. Yang kedua ada community organization. Community organization merupakan adanya sebuah organisasi seperti PKK, Dewan Ekologi, organisasi pemuda, dan lainnya. Memiliki potensi untuk digunakan sebagai mitra dalam upaya memperkuat komunitas. Yang ketiga ada community fund. Community fund merupakan adanya sebuah dana sehat atau jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
dikembangkan dengan prinsip saling mendukung sebagai salah satu sebuah prinsip dalam penguatan terhadap kalangan masyarakat. Yang keempat, community knowledge. Community knowledge merupakan adanya sebuah pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan dalam suatu pengetahuan masyarakat, yakni dalam melalui berbagai pendidikan kesehatan menggunakan pendekatan pendidikan kesehatan masyarakat. Yang kelima, ada community material. Community material merupakan dalam setiap daerah mempunyai sebuah potensi sendiri yang bisa digunakan sebagai memfasilitasi dalam suatu perawatan kesehatan. Contohnya desa-desa di dekat pasir mempunyai suatu opsi jalan-jalan kebun untuk memfasilitasi akses ke pusat kesehatan. Yang terakhir, ada community teknologi. Community teknologi merupakan adanya sebuah teknologi sederhana di komunitas, program kesehatan seperti penyaringan air atau pasir dapat dikembangkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kearifan lokal. Pengertian kearifan lokal menurut para ahli. Yang pertama, menurut Iketut Gobyah. Menurut Iketut Gobyah, kearifan lokal adalah suatu kebenaran yang telah mentradisi dalam suatu daerah. Atau juga, kearifan lokal adalah perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Yang kedua, menurut Suyono Suyatno, adalah sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup. Yang selanjutnya, ada menurut Eliot dalam I.N. Sumaryadi. Ada 3 strategi pendekatan yang dipakai dalam proses pemberdayaan komunitas atau masyarakat. Antara lain adalah pendekatan kesejahteraan atau the welfare approach, yakni pendekatan dengan cara terjun langsung untuk memberi bantuan dengan sasaran kelompok-kelompok tertentu. Contohnya, jika ada bencana alam terjadi, maka akan ada penyaluran bantuan langsung ke daerah yang terkena bencana alam tersebut. Selanjutnya ada pendekatan pembangunan atau the development approach, atau memusatkan pengertian pada pembangunan untuk meningkatkan kemandirian, kemampuan, dan keberdayaan masyarakat. Dan selanjutnya ada pendekatan pemberdayaan atau the empowerment approach, yakni pendekatan dengan cara memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk mengatasi ketidakberdayaan khususnya di bidang ekonomi akibat kemiskinan dari proses politik.